Pada video kali ini, kita akan membahas tentang section hero. Adapun outline dari materi kali ini yaitu sebagai berikut. Di mana kita akan membuat suatu section hero yang menarik dan mencolok untuk menyoroti konten atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada user. Yang kedua yaitu penggunaan terhadap tag HTML dan CSS untuk mengatur tampilan visual dari section hero. Dan yang ketiga itu penggunaan background, teks, dan beberapa elemen dekoratif untuk meningkatkan daya tarik dari section hero. Nah, mungkin sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu section hero. Jadi, section hero ini adalah bagian di bawah dari area navigasi. Atau mungkin orang-orang sering menyebutnya yaitu above the fold. Jadi, section hero ini tepat posisinya di bawah menu dari navigasi. Nah, ada beberapa elemen yang biasanya terdapat pada hero section, yaitu pertama title. Nah, pada title ini biasanya terdiri dari beberapa kata berukuran besar dan kata-kata yang digunakan itu simple, to the point, dan menarik perhatian. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini berada tepat di bawah dari title, bertujuannya untuk lebih menjelaskan atau memberi gambaran mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu CTA atau kepanjangannya dari call to action. Aslinya adalah sebuah tombol yang bisa diklik untuk mulai mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu grafik. Ini bisa berupa foto, ilustrasi, atau video bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita kembali ke Visual Studio Code kita untuk membuat yang namanya section hero. Nah, untuk membuat section hero, teman-teman, kita di sini harus membuat kembali berupa div. Nah, div ini tepat di luar dari tag nav di sini ya. Tag nav di sini kita enter ke bawah lagi. Kita buatkan div. Nah, div di sini kita berikan kelas yang namanya wrapper. Nah, kelas ini sudah kita definisikan sebelumnya di menu navigasi. Nah, pada kelas ini teman-teman kita akan buatkan section. Jadi di sini saya berikan komentar ini section buat section hero. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa section hero ini memerlukan image, lalu title, description, dan tombol CTA. Oleh karena itu kita perlu buatkan di dalam kelas wrapper ini sebuah section yang menandakan inilah section dari hero tersebut. Nah, saya buatkan menggunakan tag section seperti ini. Dan saya berikan ID. ID di sini kegunaannya pada saat nanti kita akan membuatkan sebuah link cepat. Jadi jika kita mengklik menu navigasi dia akan berpindah ke section ini. Oke, section home. Oke. Nah, setelah itu berikutnya kita jangan lupa section home. Kalau begitu nanti kita buatkan sini ya di ID nav-nya yang kemarin nih nav-nya nih home kita kasihkan sebuah linknya yaitu hashtag home. Nah, kegunaannya adalah apabila home ini diklik maka dia akan pindah ke section home ini. Seperti itu. Oke, nah di dalam section home ini kita akan membuatkan image. Nah, saya buatkan image dulu nih, img seperti ini. Nah, kalau di sini teman-teman saya akan menggunakan beberapa image. Jadi saya misalkan saya buka di sini saya sudah menyiapkan beberapa image ya. Saya letakkan image tersebut di dalam folder img. Image-nya ada beberapa di sini sudah saya siapkan. Kalau misalnya saya perbesar tampilannya, nah seperti ini. Jadi saya akan menggunakan section hero yang di sini ya, hero.afif. Nah, di sini saya akan menggunakan hero ini. Jadi teman-teman boleh menggunakan gambar yang lain. Kalau saya biasanya mencari gambar dengan license yang tidak ada license-nya itu saya cari di freepik.com. Nah, oke. Jadi di sini saya menggunakan hero ini sebagai gambar dari section kita.
Oke, oleh karena itu namanya Hero Afif. Nah, image SRC saya langsung panggil sini ya, karena di dalam IMG maka secara otomatis kita buatkan seperti IMG slash Hero Afif yang seperti ini. Nah, sudah selesai. Setelah itu di bawah IMG ini kita biarkan seperti ini, kita buatkan lagi div untuk membuat yang namanya kelas kolom. Nah, kelas kolom ini kegunaannya kita akan membagi nanti layar kita yang selebar screen itu kita akan bagi dua. Yang pertama bagian kiri itu nanti kita akan buatkan deskripsi, nanti sebelah kanannya adalah sebagai gambarnya. Ya, jadi ini kita di sini kasih nama kelasnya kolom. Kolom di sini kita buatkan deskripsi. Jadi kita buatkan tag P dengan kelasnya deskripsi. Nah, deskripsinya di sini teman-teman saya menggunakan yang namanya kata-kata ya, kata-kata yang secara khas itu adalah seperti title-nya ya. Jadi sini yang akan kita tampilkan paling besar nantinya. Jadi belajar coding sejak dini dengan menyenangkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kelas deskripsinya. Nah, lalu berikutnya kita buatkan si title-nya. Nah, title-nya ini kita menggunakan namanya H2. Jadi biar terlihat besar dan mencolok. Coding anak-anak kreatif. Nah, ini baru title-nya ya. Kalau itu deskripsinya. Oke, lalu berikutnya sini kita buatkan lagi sebuah paragraf lagi untuk menandakan detail dari penjelasannya. Nah, untuk detail penjelasannya, di sini saya menggunakan kata-kata yang mungkin secara random ya. Nah, jadi lorem ipsum namanya. Jadi lorem ipsum seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan misalkan saya mau generate kata-kata sebanyak mungkin atau misalnya tanpa menggunakan sini dari sini juga bisa kok sebenarnya ya. Harusnya dari sini juga bisa. Jadi lorem. Nah, seperti ini. Nah, tapi kita buatkan jadi lorem 5. Oke. Jadi lorem 5 artinya kita buatkan 5 kata. Nah, di sini kita buatkan berapa ya? Buatkan 15 aja kali ya. Lorem 15. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buatkan tombol. Jadi tombolnya kita buatkan tag P di sini. Lalu ada href sebagai tombolnya. Dan kita biarkan kosong. Lalu kita buatkan kelas. Kelasnya ini nanti kita akan buatkan kembali di dalam CSS. Lalu teruskan pelajari lebih lanjut. Oke. Dan kelas ini adalah isinya adalah TBL pink. Nah, ini buat tombolnya warna pink. Nah, jadi nanti seperti ini kita coba lihat di website kita. Oke, nah seperti ini ya teman. Sudah ada gambarnya, cuman mungkin gambarnya belum rapi dengan tulisannya. Kita atur, pengaturan itu ada di dalam CSS. Jadi kita perlu buka kembali CSS kita. Ya, kita perlu buka kembali CSS kita. Oke, kita perlu buka CSS kita. Jadi di sini kita CSS kita atur. Nah, kita perlu membuatkan styling tepat di bawah sini ya. Nah, di bawah sini kita buatkan section.
Section ini kita isi margin itu sama dengan auto, dan di sini display itu kita isi flex, lalu margin bottomnya kita kasih 50 px. Nah, setelah itu kita buatkan lagi kolomnya. Kolomnya di sini kita atur margin topnya itu 50 px, jadi jarak dengan konten di atasnya ya. Dan ini margin bottom juga sama 50 px. Nah, seperti ini. Dan kita buatkan lagi. Oh, ini kolomnya ini kelas ya. Tadi kita pakai kelas. Dan di sini kita buatkan lagi kolom dan deskripsi. Nah, di sini kita kasih font size-nya. Font size itu 20 px. Dan font weight-nya itu bold, dan font family ini kita kasih Comic Sans. Comic Sans MS. Colornya itu kita menggunakan color yang kemarin ya. Jadi yang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu berikutnya tadi kita buatkan lagi seperti ini. Coba kita refresh tampilannya. Oke ya, sudah seperti ini kira-kira. Nah, tampilannya. Cuman ini mungkin tulisannya kurang bagus ya. Nah, kita perlu merapikannya lagi nih agar ada jarak di setiap paragraf katanya. Tombol juga sudah terbentuk. Kita atur lagi CSS kita. Kita buatkan lagi H2-nya ini. H2 itu font family Comic Sans MS. Lalu font weight-nya itu 800. Dan sini font size kita buatkan 45 px. Lalu margin bottom itu kita buatkan 20 px. Dan colornya kita menggunakan yang sama seperti ini. Nah, setelah itu width-nya kita atur 100%. Dan line height-nya itu kita buatkan 50 px. Oke, kira seperti ini. Oke, nah kita refresh, maka jadi seperti ini. Belajar coding anak-anak menyenangkan. Nah, sekarang kita buatkan lagi di tombolnya ya. Tombol belum ada nih, belum bagus nih. Nah, jadi kita buatkan tombolnya supaya dia berwarna pink. Ya, ini tadi kan kita buatnya tombol pink ya. Nah, jadi di bawah sini kita buatkan kelas TBL pink. Itu backgroundnya. Jadi kita buat seperti ini. Ini FC5185. Nah, seperti ini. Border radiusnya kita setnya 20 px. Terus margin topnya kita set 20 px. Dan paddingnya 15 px, 20 px, 15 px, dan 20 px. Setelah itu colornya kita pakai yang putih. Kursornya saat diarahkan maka berubah jadi pointer. Nah, seperti ini. Lalu font weight-nya kita kasih bold. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Ini tombol pink-nya berarti harusnya sudah jadi.
Oke, nah seperti ini. Nah, kita masih atur lagi nih tombol pingnya dan kita atur di sini hovernya ya. Jadi supaya dia bisa diarahkan. Oh, di sini saya kasihnya harusnya A TBL ping. Nah, gini. Oke. Nah, oke. Nah, seperti ini. Masih ini ya, masih berantakan. Cuma kita buat lagi hovernya ya. A TBL ping hover. Nah, di sini hovernya kita buat backgroundnya ini. Nah, text decorationnya itu none. Oke. Karena jadi kalau di hover harusnya berubah. Nah, cuma kita harus merapikan kembali nih. Di sini kita rapikan, kita menggunakan langsung kita set P seperti ini. Ya, elemen P-nya kita atur dan kita atur marginnya 10 px, 0 px, 10 px, dan 0 px. Setelah itu paddingnya kita atur 10 px, 0 px, 10 px, dan 0 px. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, maka sudah ada jarak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke ya. Jadi sudah berhasil kita buatkan nih. Nah, tadi yang kita berikan link itu yang kita taruh di sini ya, ditaruh di sini. Ya, itu adalah mengarahkan linknya ke section ini. Jadi saat kita klik, maka dia akan berpindah ke section ini. Kita berikan contohnya, misalkan kayak gini ya, kita refresh, kita ke bawah, kita klik, maka dia akan ke arah sini. Gitu. Oke, paling sampai sini terlebih dahulu untuk pembuatan web landing page-nya dan kita sudah berhasil membuat section hero-nya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya dan terima kasih.